janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun Tuhan Allah yang bertahta di surga, Tuhan Allah yang menjadi pemilik bumi, penguasa langit dan bumi, sumber kebenaran. Kami berterima kasih dan bersyukur hari ini oleh karena kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh mendengar isi hati Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang Engkau berikan pada kami akan membuat kami mengerti, lalu kami dikuatkan untuk melakukannya, supaya firman ini hidup dan berkuasa atas kehidupan kami, supaya dari hari ke hari kami bukan seorang yang kemarin, kami seorang yang terus bertumbuh dalam perkenanan Tuhan. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Untuk itu kami mohon supaya kiranya Tuhan sendiri berbicara atas kami semua, karena kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Ya. Kiranya kita semua sesuai dengan lagu tadi ya, bahwa kita berbahagia, kalau kita sedih kita kuat karena Yesus, karena Tuhan. Gitu ya. Kemarin saya menghubungi Mbak Siska, Mbak, besok itu saya yang atau Mbak Siska bilang iya. Oke, seperti biasa jam 8.30 Pak. Tapi ada telat-telatnya dikit katanya. Langsung saya balas masih wah, yang telat-telat dikit itu yang kadang-kadang bingungi seberapa banyak telatnya gitu ya. Tapi puji Tuhan hari ini ternyata telatnya dikit gitu ya. Ternyata dikit. Pak Pendeta Sariman telatnya dikit gitu ya. Karena saya sampai di sini mungkin kira-kira jam 8 pagi tadi saya tiba di sini. Karena itu takutnya telat-telat dikit itu kalau takutnya telatnya banyak. Tapi hari ini saya bersyukur karena puji Tuhan kita semua boleh tepat waktu. Bu, saya ini orang Sulawesi. Di Sulawesi itu satu hal yang dapat sangat ditandai, terutama di kampung saya, adalah waktu. Di tempat saya itu
Tidak ada orang telat. Karena kalau telat malu. Jadi kalau udah telat dikit pasti nggak datang. Karena malu. Gitu. Malu kalau telat. Jadi kalau kita undangan jam 8.30, nanti 8.35 itu udah duduk semua orang. 8.25 udah duduk semua orang. Itu karena malu. Ya saya nggak tahu itu karena rajin atau karena malu. Gitu. Tapi begitu ya. Itu yang pertama kali waktu saya tiba di Jogja itu bikin pusing kepala, gitu ya. Karena orang Jawa ternyata waktunya banyak. Ada besok, gitu ya. Jadi kadang-kadang waktu itu di Jawa membingungkan, gitu ya. 9.30 itu bisa 9.31, 9.32, 35, 9.40. Jadi kita nggak tahu, gitu ya. Tapi lama-lama terbiasa. Tapi untuk gereja kita selalu berusaha supaya tepat waktu. Di El Shaddai gereja kami dulu sering telat waktu. Tapi karena telat waktu itu membuat orang bingung. Ini kalau saya datang nanti sudah mulai, mending aku nggak mau masuk. Paling-paling belum mulai, gitu ya. Lama-lama yang mau masuk itu malah tidak datang, gitu. Karena aku udah bisa datang aja, gitu ya. Lama-lama gitu. Jadi pancingan-pancingan itu lama-lama ada. Jadi salah satu bentuk disiplin rohani adalah waktu. Jadi penting kita melihat waktu sebagai komitmen kita kepada Allah. Karena kalau kita kerja aja jam 7 udah boleh telat ya. Kalau jadi guru jam 7 takut karena tidak di fingerprint nanti nggak digaji, gajinya dipotong, kita takut. Tapi sama Tuhan kita kurang takut. Nah ini, jadi hari ini kita akan menguji firman Tuhan. Apakah kita percaya betul pada firman Tuhan ini? Apakah kita mau belajar firman Tuhan untuk mengubah kehidupan kita, atau kita belajar firman Tuhan untuk mendengar sebagai tanda yo gitu ya, aku takut Tuhan. Tapi kadang-kadang kita kurang takut Tuhan. Nah saudara-saudara, takut akan Tuhan itu penting sekali dalam hidup kita. Nanti kita, walaupun hari ini saya tidak bahas soal takut akan Tuhan, tapi masih ada hubungannya. Hari ini kita ingin membahas sebuah perikop dari Nabi Yesaya. Perikop Nabi Yesaya ini termasuk perikop yang panjang, ya. Kitab Nabi Yesaya ini termasuk kitab yang cukup panjang dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Berisi berbagai teguran dan nasihat. Hari ini memang nasihat yang kita baca adalah untuk bangsa Israel yang pada waktu itu mereka telah terbelah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan selatan, Yehuda dan yang disebut kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel utara. Tapi yang kita mau perhatikan hari ini, bagaimana pesan pada saat itu menjadi pesan bagi kita supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Siap mendengar firman Tuhan? Amin. Amin. Mari kita buka Yesaya 8. Yesaya 8. Ayat 9. Yesaya 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Yesaya 8 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Alkitab kita itu sesungguhnya tidak punya judul-judul seperti itu. Judul-judul seperti itu yang beri adalah LAI untuk membuat kita lebih fokus pada ide tertentu. Tapi Alkitab itu tidak ada judul-judulnya, langsung dari atas sampai ayat yang terakhir. Jadi kita hari ini membaca melintasi judul, karena ada judul di tengah. Yesaya terpaksa bersembunyi, tetapi yang kita baca bukan soal persembunyian Yesaya. Saudara-saudara, dengarlah bunyi firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan: ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah.
Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Apabila ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Sebab begini firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti jangan kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Semikian jauh permintaan firman Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua kata Ibrani yang sudah mungkin kita pernah dengar dari perikop yang baru kita baca. Yang pertama yang disebut sebagai Sebaot. Nanti kita akan lihat apa artinya ini. Kita ketahui bahwa kata yang di terakhir ayat 10, Allah menyertai kita, adalah merupakan penjelmaan atau penegasan tentang kata yang disebut di ayat 8, yaitu Immanuel. Saudara-saudara yang terkasih, Immanuel artinya Allah menyertai kita. Dari dua suku kata, yang pertama katanya Imanu, dan yang terakhir El. Jadi Immanuel, Imanu sebenarnya itu kata-kata biasa, diterjemahkan dalam bahasa Inggris with, dengan, artinya dengan. Jadi kalau Immanuel diterjemahkan biasa bersama-sama atau dengan El. Dengan El itu adalah Allah, adalah Adonai, adalah Yahweh yang tidak boleh disebut itu. Karena Yahweh adalah nama pribadi Allah, sehingga orang Yahudi menyebutnya Adonai. Jadi kalau kita di Indonesia sering bilang Jehovah gitu ya, itu kan Yahweh maksudnya. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Banyak istilah-istilah yang kita kenal yang sebenarnya memang benar itu dari Alkitab. Hari ini kita kenal istilah yang pertama yang namanya Immanuel. Artinya Allah ada bersama dengan kita. Artinya Allah menyertai kita. Penting ini kata-kata ini, karena Allah menyertai kita. Kita berangkat ke ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya yang merupakan Sebaot, yang bahasa Ibrani-nya Sebaot, itu adalah ayat 13 yang bunyinya diterjemahkan oleh LAI sebagai Tuhan semesta alam. Sebaot itu bisa berarti Tuhan semesta alam. Sebaot itu berarti tentara surga. Jadi kalau diartikan dalam keadaan berperang, maka Sebaot itu adalah Allah yang menjadi kepala tentara perang. Artinya Sebaot memang adalah bahwa Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang powerful, Allah yang sanggup membolak-balikan dunia ini, Allah yang berkuasa atas segala makhluk. Sebaot, Allah yang
berkuasa atas hidup kita yang kita sebut di sini Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang terkasih, perikop yang kita baca sebenarnya memiliki konteks dalam hubungan orang Israel yang sedang ditegur oleh Tuhan. Nabi Yesaya hidup dalam beberapa kepemimpinan raja. Pada saat ini mereka sedang berperang dengan Yehuda. Dalam hal ini Yesaya itu nabi di kerajaan Yehuda, dan sekarang ini mereka, kalau kita baca di ayat sebelumnya, mereka mau diserang sama kerajaan utara. Tetapi hari ini yang mau saya angkat adalah bagaimana Allah menyertai kita, bagaimana Allah juga menuntut kita. Kalau kita ingin disertai Allah, berarti kita akan terus bersama-sama dengan Allah. Kalau kita ingin Allah ada di tempat ini, apa syaratnya kira-kira? Taat, salah satu kan. Kalau kita ingin Allah bersama-sama dengan kita, kita tahu bahwa Allah itu kudus. Maka kalau kita ingin Allah ada di sini, maka penyertaan Allah diikuti oleh sebuah konsekuensi yang namanya taat. Jadi kalau kita menginginkan Allah menyertai kita dalam setiap perjuangan kita, kalau kita menginginkan Allah ada dalam setiap pergumulan hidup kita, kita harus ingat, kalau kita manggil Tuhan, apakah kita mau hidup berkenan bagi Dia? Mau, Pak, tapi kok aku tuh jatuhnya ke lubang itu terus ya, Pak? Wes mau saya, udah bertobat saya, tapi kok bolak-balik aku jatuh ya di lubang itu lagi. Itu berarti masih harus berjuang, karena berarti masih jalan di tempat, karena jatuhnya kok di lubang yang sama. Naik sepeda kemarin jatuh di lubang itu, tuh sekarang naik sepeda di lubang itu lagi jatuhnya. Itu namanya kita tidak bijaksana, karena kita tidak menggunakan pengalaman sebagai hal yang membuat kita jadi bijaksana. Makanya ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana, supaya mengerti bahwa kehadiran Allah diikuti oleh keinginan dan kesanggupan kita, komitmen kita untuk menerima Allah di rumah kita. Nek ibu-ibu itu kalau mau kedatangan tamu, tamunya masih jauh dia harus nyambut. Padahal tamunya kadang-kadang nggak jadi datang. Itu tamu, oh maaf aku nggak jadi datang. Terus itu ngomel, tiwas tak sabu tak pel, tidak datang. Tapi pernahkah kita sadar bahwa ketika kita mengundang Allah, kita memperhatikan bahwa Allah jauh daripada tamu-tamu kita? Allah jauh lebih mulia adalah Allah jauh lebih terhormat, Allah jauh dari segala-galanya. Tidak dapat kita bandingkan dengan satu pun apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita rasa. Allah jauh lebih tinggi dan lebih mulia, tetapi kadang-kadang kita lupa membersihkan rumah ketika kita mengundang Allah. Hari ini Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah sesungguhnya menyertai setiap orang-orang yang mengikuti Dia. Allah rindu, Allah ada, Allah menyertai setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam keadaan di perikop kita ini, Tuhan berfirman kepada bangsa Yehuda, jangan kamu takut karena beberapa ancaman. Mereka sedang terancam karena Efraim dan satu di kerajaan utara itu akan menyerang bersama-sama. Lalu mereka takut.
Lalu Allah bilang jangan takut. Tetapi kata jangan takut di sini bermakna sangat dalam. Karena jangan takut itu bukan berarti udah gak usah takut karena mai, bukan. Tetapi jangan takut itu karena Allah menjaminkan dirinya. Nih Pak Sariman yang bilang sama saya, walaupun pendeta, kalau Pak Sariman bilang Joji tenang wae aku maju, saya pasti belum tentu bisa percaya penuh karena menungso. Bisa aja yang udah berdiri lipat jangan takut kabur duluan gitu. Jangan takut, aku senang harap gitu. Begitu kita ngomong dikit hilang gitu. Ternyata kita yang di depan gitu. Bisa aja begitu. Jadi kepada manusia kita tidak mungkin percaya 100%. Kita mengukur sejauh apa. Nih Pak Sariman janjikan saya mau kasih ayam jago, saya udah percaya karena saya tahu banyak ayamnya. Kita percaya. Nih Pak Juari janji sama saya, terus tolong bawa motor rumahku, kok tak gratisin. Bisa saya percaya karena bengkel, percaya saya. Tapi nih Pak Juari bilang tenang aja, pokoknya ngomong apa aku sih maju, kamu di belakang aja. Saya orang pasti percaya ya. Kalau ada pedang di depan apakah saya bisa percaya? Tetapi hari ini kita belajar bahwa Allah yang menyertai itu, bahwa Allah yang imanu, bahwa Allah yang dengan kita itu adalah Allah Tuhan semesta alam. Jadi Immanuel dan Sebaot bekerja bersama-sama dalam satu dinamika yang hidup yang bisa menjamin bahwa penyertaan itu sendiri lengkap dan sempurna. Jadi kalau Allah yang punya dunia ini menjamin kita, menyertai kita, tidak ada lagi seharusnya keraguan kita. Kalau kita berani bilang Allah ada di sini, maka semua orang di sini tidak boleh takut karena Allah ada di sini. Tetapi untuk belajar percaya kepada Allah membutuhkan waktu. Padamu Tuhan, aku percaya padamu. Pokoknya utang-utangku pasti lunas, iki lunas, iki pasti Tuhan tolong. Tapi habis berdoa tetap berusaha utang isi aku ya. Jadi habis berdoa setengah mati tapi tetap berusaha sana cari utangan gitu. Jadi utang ditutup utang di sana. Jadi kadang-kadang percaya itu perlu diuji apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang hidup ataukah kita sebenarnya cuma percaya gitu ya. Mungkin Allah mau tolong, mungkin. Tapi kalau Allah tidak tolong berarti aku harus jaga-jaga. Wis kamu ke sana, hubungi kepala sekolah, wis bayaran anakku, nah itu udah saya. Gitu. Karena menurut penelitian problem banyak orang adalah uang. Nek us bicara uang, semua orang punya problem. Gitu. Begitu tanya Mas Joli, ada problem keuangan? Wah ada Mas. Pokoknya nek keuangan itu kabeh uang. Percaya, aku punya problem soal keuangan. Walaupun uangnya banyak, orang yang paling banyak uangnya hari ini juga merasa problemnya adalah uang. Makanya lagu tadi tuh bagus, lagu yang Sungai Sukacita. Dari mana sumber sukacita kita? Dari uang, dari Tuhan. Karena sungai sukacitaku hasilnya dari Tuhan. Makanya waktu nyanyi lagu itu saya selalu ingat sebuah pepatah, bahwa kebahagiaan bukan berasal dari apa yang kamu punyai, karena apa yang kamu punyai itu justru sumber ketidakbahagiaan. Punya mobil baru, begitu tergores, sakit hatinya. Punya apa yang baru, saya nggak boleh salah sebut soalnya. Kadang-kadang orang kan salah sebut, punya istri baru kan nggak boleh. Punya apa yang baru, gitu. Punya motor second ya, wedi dia hilang. Jadi banyak barang-barang di dunia ini yang bukan sumber kebahagiaan. Makanya kebanyakan orang sangat keliru ketika mencari sumber kebahagiaan pada benda.
Karena lagu kita saja belum bicara firman, itu lagu tadi tuh. Sumber sukacitaku adalah Allah, adalah Tuhan. Jadi orang berbahagia bukan terletak kepada apa yang dimilikinya sekarang, tetapi terletak kepada seberapa besar dia bersyukur atas hidupnya sekarang. Yo sakit-sakito, tapi bersyukur. Semoga Tuhan memberi pemahaman atas sakit ini. Semoga ketika saya berdoa, saya disembuhkan, terjadi mujizat, lalu saya percaya betul mujizat itu nyata. Nek tidak ada pengalaman, kadang-kadang wah mujizat itu nyata lagu, tapi begitu berdoa tidak sembuh, berarti lagunya lagu toh. Mujizat tidak menjadi nyata. Istri saya sedang sakit cancer, sudah mungkin 2 tahun dan sekarang susah bernapas. Berdoa begini, tiap hari berdoa. Gitu. Apakah karena tidak percaya? Enggak. Berdoa mohon kekuatan daripada Tuhan, mohon kesembuhan. Iya dong. Selama masih hidup kita berdoa untuk kesembuhan. Kalau tidak sembuh, Tuhan pasti punya rencana yang baik. Tapi selama istri saya sakit, banyak hal yang telah Tuhan ajarkan kepada saya. Bersabar, berdisiplin, nggak boleh gampang marah, sabar, ya. Nggak pernah mandiin orang, sekarang harus mandiin istri. Sabar. Apakah melakukannya dengan sukacita? Sangat sukacita. Karena betul-betul merasakan bahwa segala bentuk pergumulan yang hadir adalah bentuk dari pengajaran Allah supaya kita mengalami Tuhan. Ya, kalau kita dapat uang, kita tidak mengalami Tuhan, kita mengalami uang. Lalu kita semakin tergantung pada uang, lalu kita bilang uang itu adalah jawaban dari segala masalahku. Nek ono wong teko gede, itu aku langsung bersukacita. Tetapi hari ini kita tahu bahwa kita tidak boleh takut kepada apapun. Kita tidak boleh takut mengandalkan apapun. Hanya satu saja yang perlu kita takuti dan kita gentar, yaitu Tuhan semesta alam. Hanya Dia yang boleh kita takut dan gentar, hanya kepada Dia. Bagaimana kita takut dan gentar? Tadi sedikit ngomong-ngomong yang Pak Widodo, saya bilang kita takut dan gentar, kita membaca Alkitab, kita mengikuti hukum bukan karena kita takut dan gentar dalam pemahaman kita takut dihukum. Takut dan gentar kepada Tuhan itu dalam perspektif bahwa aku mau hidup berkenan baginya. Jadi itu Tuhan itu bukan karena takut masuk neraka, tapi karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dan kita tidak akan masuk neraka. Jadi kita takut akan Tuhan bukan supaya saya tidak masuk neraka, tetapi sebagai bentuk bahwa saya ingin Allah hadir di rumah ini, sehingga saya mau hidup berkenan bagi. Kalau ingin Tuhan ada di rumahmu, kalau ingin Tuhan menyatakan segenap mujizat dan pemeliharaannya di rumahmu, maka hiduplah berkenan bagi Allah. Takutlah kepada Dia saja. Pak, saya kok merasa saya tidak berkembang dalam Tuhan. Hidup saya kok rasanya neng gereja itu gitu ya. Karena kalau nggak dimarahin mama nanti saya tak enak, jadi saya tak neng gereja. Saya kalau ke gereja itu nggak enak, wong jemaatnya cuma sedikit, nih saya nggak datang ke kosong gerejanya. Jadi semua tidak datang ke gereja karena takut nih gerejanya kosong. Takut nih aku nggak gereja kok ditakoni ibu, bu pingin kok nggak ke gereja. Itu kita malu karena ditanyain kemarin tidak ke gereja. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita melakukan semua itu, semua adalah karena kita takut kepada Allah. Takut itu bukan ujian, tapi ingin hidup berkenan bagi Allah.
ingin menikmati kasih Allah yang nyata di rumahmu. Ketika Tuhan hidup di rumahmu, mungkin kamu tidak serta-merta menjadi kaya raya, tetapi secara perlahan-lahan kamu memiliki damai sejahtera. Itulah kenapa Alkitab menghadiahkan damai sejahtera ketika kita ikut Tuhan. Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Dia tidak bilang, tanah yang luas ini aku tinggalkan bagimu, nikmatilah. Tuhan Yesus tidak bilang, harta kekayaan yang berlimpah-limpah itu kuberikan padamu, hiduplah berbahagia, nikmati mujizat Tuhan. Bukan itu perintahnya. Damai sejahtera itu. Apa yang diminta Salomo ketika Tuhan bertanya kepadanya? Apakah dia minta kekayaan? Tidak. Dia minta hikmat. Lalu Allah menjawab, karena engkau tidak minta kekayaan, engkau minta hikmat, maka kepadamu akan kuberikan hikmat dan juga kekayaan yang belum pernah dimiliki oleh orang-orang sebelumnya dan oleh orang-orang sesudahnya. Artinya, kalau firman ini kita katakan ya dan amin, maka belum pernah ada orang yang pernah sekaya Salomo, dan belum pernah ada orang yang akan sekaya Salomo. Jadi kalau kita datang gereja, kita minta hikmat. Kalau kita datang ke gereja, minta damai sejahtera dari Tuhan. Karena dengan damai sejahtera, hidupmu akan lebih tenang ketika berusaha. Hidupmu akan lebih mantap ketika berusaha, supaya semua usahamu tentu pasti diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tidak memberkati kita sesungguhnya, baik kita minta maupun tidak kita minta. Karena Tuhan telah memelihara kita lebih daripada apa yang kita minta. Jadi hari ini kita belajar dari Joshua, walaupun teguran ini diberikan kepada umat Israel, kita harus belajar bahwa teguran yang diberikan ini adalah juga untuk kita. Apa yang terjadi pada bangsa Israel saat itu, karena mereka hidup melupakan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa ayat 14 bilang, ia menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem, dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawa. Saudara-saudara, tafsir tadi ini adalah menyatakan bahwa kehadiran Allah berarti juga kehadiran hukum Allah. Kalau kita kenal Yesus, berarti kita dipanggil untuk hidup berkenan bagi Dia. Artinya ada jeratnya itu. Ketika kita ingin Yesus hadir di sini, jeratnya adalah kalau kita tidak hidup berkenan, bagaimana? Bagaimana apa yang terjadi? Pak, tapi kan udah ikut Yesus. Nah itu ya. Nek wong sudah ikut Yesus, tadi saya bilang sama Pak Widodo berbincang-bincang sebentar. Nek sudah ikut Yesus, kita memang belum sempurna, tidak tiba-tiba jadi sempurna. Begitu ikut Yesus, bertobat, bertobat. Jadi ikut Yesus itu bukan apa tanda ikut Yesus? Dibaptis, bukan. Baptis itu tanda, tapi di belakang baptis itu, baptis adalah tanda pertobatan. Jadi melu Yesus ikut Yesus itu tobat. Makanya yang bilang bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah kalau kita sudah ikut Yesus, kita ini adalah orang-orang yang sudah tobat. Jadi kepada kita tidak perlu lagi dikatakan merantau-batau, karena kita ini orang-orang sudah tobat. Tapi nek melu Yesus masih tetap tidak tobat, jangan-jangan belum ikut Yesus yang sebenarnya. Firman ini bukan bermaksud untuk menegur Bapak Ibu supaya Bapak Ibu sedih, tapi firman ini menegakkan kepala kita supaya kita melihat
dan menguji diri kita. Makanya Tuhan bilang, ujilah. Tuhan aja minta diuji. Ujilah aku kalau aku tidak setia kepadamu. Apalagi. Jadi hari ini saudara-saudara, firman Tuhan satu-satunya yang kita andalkan adalah Tuhan semesta alam, adalah Zebaot, adalah kepala tentara surga. Tidak ada tentara, tidak ada peperangan yang tidak dapat dimenangkan oleh tentara surga. Semua peperangan, apalagi hanya peperangan hidup kita, apalagi hanya persoalan kecil di hidup kita, apalagi soal sakit penyakit. Orang Kristen yang bertumbuh dalam Tuhan, percaya pada firman Tuhan teristimewa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa kalau aku hidup memberikan buah bagi Kristus. Kalau aku mati, itu adalah sebuah keuntungan. Saya pernah bawa khotbah soal mati di orang Jawa. Orang Jawa katanya nggak boleh. Mati itu sarunya nyebut mati, saru, mati. Tapi Paulus bilang, mati adalah keuntungan. Tahukah Bapak Ibu bahwa kebahagiaan sungguh-sungguh seseorang, ketidakterikatan seseorang di dunia itu adalah sumber kebebasan utama, yaitu kalau dia tidak lagi takut mati. Masih takut mati itu masih harus belajar sama Gusti Yesus. Jadi firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita percaya bahwa hidup kita sementara. Doa kami di keluarga, hidup tinggal sementara Tuhan. Bu, percayakan pelayanan pada kami. Beri kami pelayanan, beri kami kesempatan melayani Tuhan. Karena kalau hidup cuma untuk bengkel tiap hari, hidup cuma untuk tani tiap hari, hidup cuma untuk jaga toko tiap hari, yo membulet aja. Kalau toko kan bulet tiba-tiba tuh, beli barang jual, membulet aja. Karena itulah kehidupan, membulet. Nah, anak-anak kita yang masih muda harus belajar, andalkan Tuhan sejak muda, supaya hidupmu terlepas dari berbagai jerat dan ancaman dunia ini. Perlu Tuhan. Bukan berarti nggak ikut Tuhan itu terus kita itu jadi malu terus kita sudah bukan seperti orang dunia ini. Enggak. Ikut Tuhan itu ya tetap bisa nyanyi, bisa berteman, bisa gitu. Bukan ikut Tuhan terus senang gereja terus, enggak. Tetapi bagaimana Tuhan ada selalu di hatimu, bagaimana Tuhan kau bawa dalam segenap pikiran-pikiranmu, dalam segenap cita-citamu, maka suatu hari engkau akan melihat keberhasilan di dalam Tuhan. Itu sangat jauh berbeda dengan keberhasilan dalam pandangan dunia. Hari ini sekali lagi ya, kita belajar bahwa hanya Allah yang perlu kita takuti. Dalam arti hanya Allah yang perlu kita selalu resapi dan waspadai dalam hidup kita, supaya hidup kita ini senantiasa berkenan. Percayalah, tidak ada orang yang sudah kuat, tetapi Allah yang menguatkan kita. Firman itu kekuatan Allah. Dia menjadi kekuatan ketika kita percaya dan melakukan firman hari ini. Jadi kalau hari ini engkau pulang melaksanakan firman ini, besok hari kau bertumbuh lebih dan lebih lagi. Lalu firman yang lain ditabur, lalu kita makan dan kita meresapi dan melakukan firman itu, lalu kita tumbuh lagi sejengkal, sehingga suatu saat kita akan betul-betul menuju apa yang disebut Rasul Paulus, pertumbuhan ke arah Kristus.
Dan ketika kita telah cukup dewasa, kita akan membimbing orang-orang lain. Kita akan mengajak orang-orang lain untuk ikut Yesus. Kalau kamu, kita semua sekalian menikmati hidup dalam Yesus, maka kita ingin semua orang menikmati hidup yang kita alami. Yang dibebaskan dari berbagai persoalan, bukan tidak ada persoalan, tetapi dibebaskan daripada segala liku-liku persoalan itu, karena Tuhan berjanji, sebab Tuhan tahu kalau kamu butuh itu. Jangan khawatir dengan apapun juga, tetapi Tuhan tahu kalau kita butuh makan. Tuhan tahu anak butuh sekolah. Tuhan tahu kita semua beli beras pakai uang, tetapi hidup kita tidak ditentukan oleh uang itu, tapi ditentukan oleh Allah yang memberi kita uang yang kita anggap penting itu. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah yang di surga, Allah yang mulia, Allah yang sungguh-sungguh menjadi kerinduan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan oleh firman yang boleh ditabur hari ini, karena kami tahu firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berkuasalah atas jemaat semua. Biarlah firman ini ditaruh di dalam hati yang paling dalam, supaya ketika kami pulang, kami membawa Tuhan di dalam hati kami. Supaya Immanuel, Allah terus beserta dengan kami. Supaya Sebaot, Adonai Sebaot, penyertaan itu penyertaan yang sungguh dapat diandalkan. Biarlah kami tidak lagi khawatir akan apapun juga. Biarlah kekhawatiran itu kami taruh di depan kaki Yesus, supaya semua yang lebih lemah dan berbeban berat mendapatkan kelegaan. Supaya kami menerima beban yang baru, beban daripada Kristus, beban penginjilan, beban untuk ikut Tuhan dengan setia. Sebab beban itu semua adalah beban yang ringan dan enak. Betapa indah ya Tuhan hidup bersama dengan Tuhan. Untuk itu kami mengundang Tuhan untuk hadir dalam rumah kami, untuk hadir dalam setiap rumah tangga kami, untuk memperbaiki semua yang rusak, untuk memperbaiki semua yang belum baik. Karena kami percaya kekudusan Allah akan sanggup mengubahkan hidup kami, supaya dari sehari ke sehari ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh hidup menjadi anak-anak yang berkenan bagi Allah. Supaya kami semua merasakan dan sungguh-sungguh bersaksi betapa tiada duanya kenikmatan dan keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Seperti kesaksian pemazmur bahwa satu hari di pelataran Tuhan jauh lebih berarti, 1000 kali lebih berarti daripada hari-hari yang lain. Sungguh Tuhan, inilah kerinduan kami semua, bahwa kami menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Berkati jemaat semuanya. Hari ini kami berdoa supaya jemaat yang memiliki pergumulan Tuhan dengarkan, Tuhan berkati, Tuhan jawab segala pergumulan hidupnya, supaya dengan itu mulutnya boleh bersaksi bahwa Engkau adalah Allah Zebaot yang sungguh-sungguh dapat diandalkan. Bagi yang sakit, Engkau berkenan menyembuhkan, memulihkan.
Bagi yang memiliki persoalan-persoalan kehidupan, persoalan hubungan ayah anak, orang tua anak, istri suami, Tuhan berkati supaya semua boleh memperoleh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu senantiasa di rumah-rumah kami, di dalam hati kami, sepanjang hidup kami, sepanjang waktu. Kiranya Engkau tidak pernah melepaskan kami daripadamu, dan biarlah kami hidup menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena firman sudah ditabur, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.